baru sadar pas beberapa hari sesudah itu. Baru bisa mengurai gitu ya. Oh. Orang yang kehilangan sendal, dia akan diganti sepatu. Kamu udah bisa mengurai, itu namanya ilmu titen, Mas. Ilmu titen kayak gitu, Mas. Jadi kalau ikhlas, bukan ilmu titen. akan diganti sepatu, dapat ganti sepatu. Oh, udah diganti sepatu. Jadi Mas, Bapak kehilangan sendal, tapi Bapak ikhlas. Tapi ini karena untuk kajian, diomong untuk kajian. Tapi kita nggak dipikirin lagi itu. Tiba-tiba anaknya ada yang ngasih sepatu yang harganya 10 kali lipat dari sendal itu. Benar itu, Mas. Itu ilmu titen. Nah, setiap kejadian harus begitu, Mas. Saya berbuat baik, dapat 10 kali lipat kebaikan. Kalau kita salah, dapat teguran, Mas. Dapat teguran itu hati-hati. Makanya kadang kita sakit, kita pusing. Itu kita mikir, kenapa ya saya pusing? Apa salah makan? Apa saya tadi nggak sedekah di jalan? Apa saya habis ngomelin orang? Kayak gitu. Makanya kembali ke awal tadi, Mas. Kesuksesan, kekayaan itu bukan karena jauhnya kita mencari pekerjaan, juga bukan, Mas. Tapi yang penting kita kaya hati dulu, Mas, yang nomor satu. Ingat-ingat itu, kita kaya hati dulu. Kita kaya hati dulu, harus itu keluarga kita. Kaya hati dulu. Setelah kaya hati, setelah kaya hati nih, pengen kaya harta, pengen kaya ilmu, pengen kaya saudara, pengen kaya sahabat, dan pengen kaya segalanya. Tapi yang nomor satu di keluarga kita, keluarga Agus Poleng itu, harus kaya hati dulu. Memperkaya hati, belajar hati, memperdalam hati, ikhlasnya mentok, sabarnya mentok, ilmunya mentok, pasrahannya mentok, kasih sayang mentok, berbuat baiknya sampai mentok. Terus dipelajari itu. Nah, kekayaan itu, kesuksesan itu setelah kita kaya hati, bukan karena jauhnya pekerjaan. Nyatanya tetangga saya juga ada dulu, Mas, tapi nggak saya sebut namanya. Dia kerja di Taiwan, di Malaysia, kerja di Malaysia. Udah pulang dari Malaysia, dia juga nggak punya apa-apa, Mas. Ternyata saya bisa memprediksi, oh ternyata bukan kerja jauhnya kerjaan gitu, jauhnya pekerjaan. Karena cuma 5 tahun kan, kecuali dia di Malaysia bertahun-tahun, ya bisa jadi dia prihatin nyimpen duit, bisa jadi. Tapi kalau hanya sebentar, enggak juga. Terus ada tetangga saya yang kerja di Arab, yang semalam itu kan, dia pulang juga enggak dapat apa-apa. Oh, berarti kaya itu bukan jauhnya pekerjaan, satu. Terus bukan beratnya pekerjaan, Mas. Kalau beratnya pekerjaan, kuli panggul itu kan berat semua itu, dia kaya. Tapi enggak juga gitu. Terus bukan karena kecerdasan atau kepandaian, Mas. Tapi kalau karena kecerdasan kepandaian, semua dosen kaya. Tapi enggak semua dosen kaya gitu. Kan bukan berarti bukan dari pintarnya juga. Bukan dari jauhnya, bukan dari beratnya, bukan dari pintarnya, Mas. Terus bukan dari waktu, Mas. Waktu yang menunggu waktu lama, yang 24 jam kerja di pinggir jalan itu kan ada yang sembako atau yang di jalan warung kecil itu kan. 24 jam kan itu. Ya kalau karena waktu, kaya itu karena waktu, ya dia kaya. Tapi enggak juga, ada yang kaya, ada yang enggak. Jadi kekayaan itu bukan dari jauhnya, bukan dari beratnya, bukan dari cerdasnya, bukan dari waktunya, bukan dari pinternya. Tetapi dari seseorang yang mendapat ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Allah ridho gitu. Tapi ia menguasai skill dan manajemen, Mas. Di bidangnya. Skill manajemen harus menguasai, tapi terus setelah itu dia dapat ridhonya Allah. Allah memberkahi, Allah meridhoi, Allah melindungi, Allah menghendaki. Tapi sebelumnya dia menguasai skill dan manajemen. Skillnya dia bisa, skill tahu kan? Tahu. Manajemen juga ada gitu. Dua-duanya harus. Karena bahasanya Allah itu tidak akan menempatkan tempat yang salah, Mas. Allah tidak akan menempatkan tempat yang salah. Makanya kita belajar manajemen, belajar skill. Sampai tuh kemarin bener Bapak salah itu. Udah Bapak merenung 3 hari itu. Anak saya tanyain, Mas, prestasimu apa? Banyak, Pak. Bapak kan saya akan nyalain ya. Bapak saya akan nyalain gitu. Mungkin tanya orang tua jawabannya gitu. Setelah pikir kok anak saya ngomong gitu ya. Wah bener ya. Anak saya banyak prestasi. Jangan hanya satu ini. Anak saya berarti bener di jawaban saya yang salah, Bapak salah ini. Oh, Bapak mau ngomong ini. Bapak mau ngomong, Bapak salah gitu. Setelah saya pikir-pikir bener jenengan, sampean bener, Mas. Harus banyak prestasi.
harus menguasai di segala bidang, kalau bisa itu multi talenta, apa bisa gitu. Nah, oke. Ya sekarang makan dulu, alhamdulillah. Ini saya lagi mencerai anak sedikit setiap hari satu nih. Jadi lagi makan tuh anak yang paling ganteng. Ya anaknya satu yang laki-laki, yang duanya cewek jadi cantik, ganteng cantik. Oke, makasih. Tak foto dulu tuh mas. Nah gini, jempol. Nah alhamdulillah, Allah Akbar.